MBR Delvin, that's why dia pede juga untuk nge-secure karya Lilia, karena kita tahu damage dari Lilia juga benar-benar menyakitkan apabila itemnya mumpuni. That's why Lilia menjadi pilihan first pick dari MBR Delvin. Tapi dua hero dari geng Kapak Basreng kita akan lihat tentunya Esmeralda kayak akan coba untuk kembali untuk geng Kapak. Sebelumnya dipick oleh Volunteer, kini diambil oleh tim geng Kapak. Di sana dengan adanya Hayabusa. Ya, hero nyamannya lagi didapatkan sama Sky. Dan adanya Esmeralda tentu saja nanti bisa menjadi frontliner di middle to late game kalau memang mereka bakal ngambil hero-hero yang tidak terlalu tebal sebagai jungler ataupun sebagai roamernya. Ya kan, kalau memang dia mau main roamer support. Tapi kita back to MBR Delvin lagi, dua hero yang bakal diambil. Mereka bisa aja ngambil XP lane-nya dulu untuk di kontes lawan Esmeralda. Dan ya, Tamus beserta juga dengan Lolita yang dimana Tamus ini bakal sedikit menyusahkan Esmeralda nantinya. Karena clear wave-nya harusnya bakal lebih cepat Tamus. Tapi memang dia harus berhati-hati karena kalau dicicil-cicil sama yang namanya Frost Moon Shield dan juga Stardust Dance itu lama-lama pedes juga. Dan Yves yang memang open seperti tadi Kolos bilang karena dia bisa memberikan impact area of effect yang begitu besar langsung diambil untuk digunakan sama Fumi. Wow, menarik ya untuk kita lihat fase banning selanjutnya dari geng Kapak Basreng. Belum ada God Lane, mereka bisa menargetkan banningnya ke area God Lane dari MBR Delvin. Dan mereka akan coba untuk tutup ke arah Matrix kah untuk respect ban juga terhadap hero yang sempat digunakan oleh seorang Yupi di game kita yang pertama tadi. Atau mungkin mereka akan coba untuk possibility jungler yang bisa digunakan oleh MBR Delvin seperti Fanny mungkin yang akan ditutup oleh tim geng Kapak Basreng. Dan ya Fanny. Ya, karena memang mereka nggak mau adanya hero yang bisa loncat ke belakang, terutama memang nggak kelihatan ya locker yang diambil sama geng Kapak Basreng di 3 pick awalnya. So, we gonna see kira-kira MBR Delvin udah bakal nge-ban ke arah mana, karena untuk roamer dan juga untuk gold lane ya, terutama hero ya Cincau. Dia bisa aja pakai Popol Kupa yang begitu mengerikan dan Atlas dia nggak mau ngasih buat dipakai sama Mei. Ya, Atlas hero lagi tutup, gak boleh ada hero momentum untuk tim geng Kapak Basreng di game kita yang kedua kali ini. Tapi dari sisi geng Kapak, target feeding kembali ke area hero jungle tim MBR dengan menutup ke arah mungkin dari sisi Hanzo untuk respect Bane terhadap penggunaan hero Seth supaya Gift mereka aman, karena kita tahu apabila ada Hanzo di tangan Seth, Gift ini akan sulit untuk bisa berkembang di laning phase-nya. Dan benar saja Hanzo yang justru menjadi pilihan Bane dari teman-teman geng Kapak Basreng di game kita yang kedua kali ini, Kolus. Karena memang Hanzo kalau nggak ada hero yang bisa nyari dia di belakang ya itu ngeselin banget sih Cipi. That's why kayak mungkin dari geng Kapak Basreng udah ngeliat matchnya MBR juga kemarin, mereka udah mikir kayak udah kalau memang kita nggak mau ambil kayak hero-hero yang kayak Natalia yang bisa ke belakang, kita ban aja ke arah Hanzo. Tapi satu hero terakhir, apakah memang rumornya lagi let's say Kufra masih open yang bisa aja ditutup sama MBR Delvin, atau memang dia nutup hero-nya Cincau? Hero Cincau di sini masih lumayan cukup open, ada Brody, ada Kimi juga bisa dipakai sama Cincau, ada juga Popol and Kupa, bahkan Clean yang memang sering banget dipakai sama Cincau dan Kimi. Kimi yang menjadi pilihan banning dari MBR Delvin. Masuk ke fase pick selanjutnya dari geng Kapak Basreng, belum ada opsi God Lane. Matrix terbuka. Dari sisi Clean juga terbuka Brody, bahkan open untuk seorang Cincau. Tipikal God Lane seperti apa yang bakal digunakan untuk geng Kapak Basreng. Dan dari geng Kapak juga masih belum punya roamer, mereka bisa pick ke roamer terlebih dahulu. Tapi kita akan lihat tentunya ya roamer atau God Lane. God Lane yang menjadi pilihan oleh geng Kapak Basreng. Dia nggak mau ada hero-hero nanti mungkin bisa dive in B. Dengan adanya Brody kan corrosive strike. Corrosive strike. Corrosion jadi side ya. Jadi item ya. Corrosive strike itu bisa menghentikan hero yang bisa dive in, let's say kayak Hellcourt ya kan, walaupun ada Silent dan juga Dark Nightfall. Tapi kita nggak tahu apakah MBR Delvin bakal pakai Assassin atau memang hero yang sustain di lini tengah. Karena kalau mau dibilang hero sustain masih ada Balmon ya kan, atau yang hero bisa dive in juga ke lini belakang juga masih ada beberapa hero. Jauhead jungler tuh juga rese loh. Karina juga bisa. Iya, Jauhead jungler masih bisa. Wow, masih banyak possibility-nya. Kita akan lihat tentunya di mana dari sisi MBR Delvin nge-secure karya Lancelot untuk jungler mereka, disusul dengan adanya Matrix juga yang sudah mulai di-secure oleh teman-teman dari MBR Delvin. Dan kita akan lihat satu hero terakhir dari sisi roamer, seperti apakah yang bakal dipilih untuk tim geng Kapak Basreng dengan komposisi hero
yang dipilih oleh MBR Dolphin? Roamer dengan adanya Lancelot, dengan adanya Beatrix ya. Ini harus mungkin yang agak cukup tebal, kalau enggak Esmeralda sendirian itu it doesn't enough sih. Mungkin Itu yang lebih sebenarnya bisa aja durability kalau ya? dia mau pakai support kayak Estas, tapi kayaknya harus yang memang termasuk yang bisa nge-cover juga. Wah, Kufra lagi. ya. Kufra Ya, karena dia memang untuk tipikal cover dia bisa nge-cover Yves dan juga Brody, dan bahkan dia bisa switch menuju ke Initiator dengan mode Tyrant Revenge ataupun Tyrant Rage. But this is it dari segi draftnya. Ya teman-temanku semuanya, boleh banget untuk teman-teman semuanya nih, para pendukung Geng Kapak Basreng, ketik hashtag Geng Kapak Anti Pecah di kolom komentar jika kalian ingin melihat Geng Kapak menang dengan skor 2-0. Yes, dan juga kalian juga jangan lupa untuk pendukung MBR, berikan hashtag MBR Wow jika kalian ingin MBR bisa menyamakan kedudukan melawan Geng Kapak Basreng. Karena sebentar lagi kita akan langsung terbang ke Land of Dawn untuk melihat bagaimana dari kedua belah pihak ini mengimplementasikan hero yang sudah mereka pilih untuk mencapai objektif yang mereka inginkan di area Land of Dawn, Kalius. Yes, karena langsung aja kita terbang ke game yang kedua. MBR Dolphin versus Geng Kapak Basreng, ditemenin sama caster Combo, Kopi, Kolius, dan Cipi tentunya. Dan Cipi mau ingetin lagi juga buat teman-teman di rumah, jangan lupa untuk download Lita. Karena kalau kalian mau nge-push rank di fase-fase krusial ini di hari badak nasional, kalian butuh banget teman mabar. Lita adalah teman mabar kalian setiap saat dengan scan QR code yang ada di bawah. langsung di-scan aja, cari teman mabarnya karena Lita adalah teman mabar kamu setiap saat. Iya, dan kini kita lihat juga dari MBR Dolphin sudah mulai berbar positioningnya ke area mid lane. Ichel memberikan pressure ke area Funi. Ngeri Club coba di pop up, Funi terkikis lagi-lagi health bar yang dia miliki membuat dia harus mundur dan belakang. Di selain Sky udah mulai berada di area satu berrebutan. Coach Shadow mulai dibuka begitu saja, tapi dari sisi MBR Dolphin belum bisa menyelamatkan set ball itu. Wondor membuat dari sisi Sky masih bisa men-secure ke arah objektif tersebut. Kalius. Ini movement untuk early ya sebenarnya, dengan adanya Lilia versus Eve. Harusnya Lilia bakal lebih cepat untuk bisa clear wave duluan. Dan tadi ada dapat info dari Pak Produser ya. Katanya Ele nge-cast WSL kena somasi katanya gitu. Astaga, Raje Boy. Ada aja hari-hari. Bahkan tadi gue udah pesen sob sama Pak Produser siapin tombol mute sama tangan di mixer gitu. Iya. Tapi kita akan lihat tentunya ya. Dari sisi Geng Kapak Basreng udah mulai terkikis HP dari seorang Venom, bahkan udah ada 2 hero juga. Saya berikan bala bantuan, udah mulai coba untuk melakukan clearing. Phantom Execution masih di hold terlebih dahulu. 2 hero tersebut mulai melakukan plating ke area objektif turret yang ada. Mountain Sage dibuka oleh Volunteer. Boko mundur seorang Venom gak bisa berbuat apa-apa, bahkan tidak bisa melindungi objektif. Cold Shield turretnya ini membuat dia mengalami kerugian yang cukup mendalam. Kalau seandainya kita lihat juga memang untuk Sky-nya itu sendiri ya, dengan ada penggunaan hero Hayabusa, mungkin dia bakal mencoba untuk menculik lini belakang. Tapi sekarang MBR Dolphin mencoba untuk mengamankan turtle-nya terlebih dahulu, bahkan ditarik sampai pojok banget. Iya. Tapi lihat Sky-nya udah mulai di-charge begitu saja. Reward Revolution-nya di pop up, dihajar Gicelnya pun tumbang. Phantom Execution tadi mulai dilepaskan dan Funi dalam bahaya, akhirnya harus ditumbangkan oleh Valanir. Terkena damage per second 1-1. Mid lane untuk Roamer dari tim fight yang terjadi. Turtle ditarik ke teritorial Geng Kapak Basreng. Time Reface di charge ke area depan. Valonir tidak tepat terhadap target sasarannya. Tapi kini 3 hero MBR Dolphin sudah memberikan diri untuk maju ke area depan buat 2 hero Geng Kapak Basreng mengurungkan hati lebih jauh lagi. Sky coba untuk melakukan hold position, dimana 3-4 hero bahkan MBR Dolphin menghadapi situ. Coach Shadow ditembak gitu saja, dan dari sisi Turtle berhasil diamankan kalau seorang Venom yang dimana dari MBR Dolphin masih belum bisa men-secure ke area objektif Turtle tersebut. Yap, darahnya Venom udah sekarat banget lagi ya Cipi ya. Untungnya dia langsung habis ngambil Turtle langsung ke arah kanan sana biar dia bisa recall terlebih dahulu. Tapi lihat ini memang pertempuran ya untuk kedua roamer untuk masing-masing saling nge-zoning out. Terutama karena Mei dia udah menang level, jadi makanya dia punya Tyrant Rage duluan. Yap, benar banget. Dan kini Volunteer udah mulai berada di area bawah, berhasil melakukan play terhadap wave minion. Dia coba untuk pulang terlebih dahulu sebelum nantinya ready untuk berada di area bottom lane. Tapi di area top lane udah set up dari 3 hero. Charge dibuka, main mendapatkan informasi. Kita berada di area rumputan, coba untuk lebih maju dari point crystal time rage. Gak kena ke area siapapun, membuat dari sisi Mei mengurungkan dia dan mundur ke area belakang. Hanya memberikan space, Cincau berhasil mengamankan gold buff-nya.
movementnya kita lihat masih ada Numenon Blast, tapi sayang sekali nggak connect ke arah siapapun di area rumputan. Sedangkan Cincau yang menjadi target berikutnya masih bisa Corrosion Strike, tapi lihat langsung dia di spray down dengan Nibiru's Patience sehingga Cincaunya pun tumbang. Yes, benar sekali. Mei coba untuk mulai memberikan penjagaan terhadap objektif tersebut agar dua hero dari ABR Delphin gak bisa melakukan plating bolt. Di sisi lain Infinity War terjadi antara kedua belah XP lane. Colomier berisi keras untuk melakukan pertikaian terhadap Venom. Venom coba untuk ingin dari serangan. Bolton saya ke arah depan. Masih lagi-lagi dijogetin di mana dari sisi Valenier masih belum mau mundur. Coba untuk mulai clearing terhadap wave-nya begitu pun dengan Venom. Yang dua-duanya sama-sama ingin memberikan keuntungan. Puni berada di semak-semak untuk memberikan backupan ke area MBR dari sisi teman-teman MBR tentunya, tapi gak mau terlalu dalam dan Venom menerapkan pemotongan minion di area bawah. Nah ini dia nih, Venom yang menjadi target lagi ya. Ditusuk-tusuk apalagi memang mananya tadi udah mulai sekarat banget dan langsung aja recall tanpa ketahuan di rumput sana. Meanwhile Funinya yang juga menjadi target. Untungnya Funi sadar ini kalau sampai save-nya masuk ya dengan Puncher, Tone Rose dan Phantom Execution otomatis itu bakal membahayakan bagi Funi. Sejauh ini kita bisa lihat di mana dari MBR menang dari segi ball shot yang terbang di area bawah tentunya ya. Dengan adanya pergerakan dari beberapa hero MBR tadi, tapi Turtle yang selanjutnya udah mulai muncul di area Land of Down, bahkan ditarik ke daerah teritorial kawan-kawan dari MBR Delphin. Ternyata adanya observasi dari teman-teman yang kapak basah. Rage dibuka begitu saja, makanya seorang Kicel masih bisa bertahan tapi Phantom X-nya dibuka, membuat Kicel harus tumbang. Di sisi lain kita bisa lihat juga Sky udah mulai, dari sisi Sky-nya udah mulai membuka satu buat Shadow dan juga Shadow Kiru-nya lebih bisa ditahan gitu saja. Dari sisi Seth masih ingin lebih, Sky maju ke depan Rose untuk menjadi serangan. Sky masih bisa berdua di coach dan diberikan, tapi Seth nggak bisa survive buat dia harus tumbang di tangan seorang satu hero dari King Kapak Basreng, tapi Funi pun harus tumbang buat triple kill berhasil diamankan oleh MBR Delphin. Agak beresiko banget ya, dia tukernya sama Yupi yang dapatin triple kill, so pundi-pundi gold buat Yupi bakal banyak banget untuk dia ngumpulin item-itemnya. Tapi lihat, Cincau udah mulai menghajar ke outer top turret dan Numenon Blast sudah mulai mencoba tuh di-cast, di-flicker juga ke arah depan. Cincau sepertinya tidak akan bisa selamat dan mega kill diamankan sama Yupi. Yupi 401 model awal yang bagus untuk bot lane dari MBR Delphin. Dan kita bisa lihat juga di mana dua hero dari geng Kapak Basreng diutus untuk memberikan penjagaan. Mei maju ke depan untuk mundur seorang Kicau. Di sisi lain Portal Inferno diaktifkan gitu saja oleh seorang Volunteer untuk menghindari serangan dari Venom dan bersikeras untuk bisa memukul mundur wave minion dari geng Kapak Basreng. Volunteer gak mau mengambil resiko mundur ke arah belakang. 3 di hero dari geng Kapak Basreng terlihat di area permukaan objektif yang dimiliki oleh MBR Delphin. Tidak ada wave minion buat geng Kapak gak bisa maju terlalu dalam ke area objektif tersebut. Betul. Karena Turtle yang berikutnya juga bakal spawn nih. Dan kelihatan dari geng Kapak Basreng udah mulai pada pegang rumput. Bahkan lihat di layar kecil kita di mana Venom tuh benar-benar langsung melakukan terus-terusan potong lane di area bottom. Tapi lihat, Seth udah mulai bergerak ke atas bersama dengan Shine. Mei juga udah mulai keluar dari area rumputan. Apakah bakal langsung coba dihajar karena Puncher terus ke arah depan. Cincau Corrosion Strike langsung bisa menghentikan Gicel. Gicelnya pun tumbang dengan depan memori. Dan ini di belakang, Shine-nya berusaha untuk kabur tapi Venom langsung menghajar dengan Polysarbon dan dengan joget-jogetan Stardust Dance akhirnya bisa menumbangkan Yupi dengan setengah darah. Apakah dia bakal berusaha untuk defense? Tyrant Revenge-nya ternyata nggak connect. Meanwhile the mid lane, Inferno sudah mulai di-pop up. Sky pun masih bisa menggunakan Quad Shadow-nya walaupun Venom terus-terusan nempel ke arah Valenier. Just Winkins, Portal Inferno yang dibuka buat Valenier sustain dari segi damage yang diberikan, tapi Turtle yang terakhir sudah mulai terlihat dalam bahkan di poking oleh teman-teman dari geng Kapak Basreng. Belum ada observasi dan bahkan informasi yang didapat oleh tim MBR Delphin buat Turtle berhasil di-secure oleh Sky. Di sisi lain Venom berikan distraction 3 versus 1 di mana dari sisi Venom skill survive damage yang diberikan terlalu krusial membuat dari sisi Venom pun harus tumbang. Tapi di area mid lane kita bisa lihat juga di mana Funi membuka satu buah reload untuk Malaysian dan Gicel gak mampu untuk menahan dealing damage dari seorang Funi membuat dia harus tumbang di area mid lane, Kolius. Mungkin dia bakal mencoba untuk dapetin outer middle turret tadi ya. Tapi ini dia, di area bottom lane, Tyrant Rage juga dikeluarkan. Cincau again, dapetin point kill lagi. Dan itu adalah momen penting karena jungler yang harus ditumbangkan 0-3-2. Skor sementara untuk Seth. Yes, Vulcan modal awal yang bagus buat seorang Lancelot. Tentunya Volunteer tak bisa berbuat apa-apa. Awakening puncak pergerakan dari geng Kapak sudah mulai terlihat. Bahkan kini pun Volunteer sudah mulai menjadi bulan-bulanan. Tapi justru masih ada Quartan Inferno membantu ini masih bisa sustain Yupi. Terlalu krusial positioningnya, low health bar. Tapi
masih bisa bertahan. Sky masih juga bisa menahan gempur yang diberikan dari Angry Loom yang dibuka dari sisi Shine. Bisa lihat juga di area mid lane, wave minion sudah mulai di-manage oleh geng Kapak Basreng. Saya mengerti banget kalau Pak Produser tadi 2 team fight ya, tapi ini dia adanya remote manipulation. Langsung mencoba untuk menghajar walaupun Funi ditusuk dengan Tone Rose-nya dan Numenon Blast. Langsung diplikir ke arah depan, cincaunya ketinggalan. Langsung dipukul-pukulin tapi dengan darah yang sekarat banget masih bisa survive. Venom ngezoning out, Bowling Star Moon, Gichel menjadi korban berikutnya dan langsung tumbang. Satu untuk cutting untuk MBR Delvin kali ini. Dimana dari sisi King Kapak Basreng belum mau mundur. Namun MBR Delvin dengan adanya Angry Gloom, dengan adanya pembersihan wave ini dari seorang Shine membuat King Kapak masih belum bisa untuk menerapkan peruntuhan terhadap objektif turret outer di area mid lane. Kita bisa lihat juga di mana satu barrel lurus juga begitu saja. Killing spree berhasil diamankan. Damage per second lagi-lagi gak bisa tertahankan, tapi Black Shield. Aduh, gak ada bayangan guys ya. Kayaknya gak punya Quad Shadow, membuat Unstable berhasil diamankan langsung Yupi. Dengan ada damage yang diberikan membuat Sky gak bisa bertahan. Betul. Sehingga akhirnya Sky pun harus tumbang, tapi tukernya sama Valanir sih. Kalau sana Valanir tadi udah dapetin killing spree mungkin gak gitu rugi karena hitungannya dia mecahin celengan. Tapi sekarang karena Valanir juga gak ada kill streak yang dimiliki hingga minimal 3 kill streak, itu agak sedikit rugi karena jungler tukar sama XP. Iya, benar banget. Dari segi item kita bisa lihat juga dari sisi Funi udah jadi SQ1 juga dan itu udah mumpuni banget. 13 coba di pop up, bahkan udah follow up di pada dari sisi mana masih bisa bertahan. Valanir hadir, kota di core diaktifkan gitu saja. Mei terpikul di kerumunan yang dia pun harus tumbang di tangan-tangan anak-anak dari yang MBR Delvin. Dan kini King Kapak harus mulai memperhatikan langkahnya. Inisiatornya akan hadir dalam waktu 19 detik lagi. Harus mulai hati-hati. Cincau terlihat di area peredaran mid lane. Tapi dari sisi MBR Delvin masih sama-sama hati-hati. Walaupun kita bisa lihat juga di area top lane Funi memanfaatkan wave mininya untuk maju ke depan, namun gak mau terlalu mengambil resiko karena dia sendirian, dia prefer untuk mundur ke arah belakang. Itu ciri khasnya Mei sih, Cipi. Dimana dia tuh selalu bisa nge-cover teman-temannya. Gak apa-apa dia nyerahin nyawa dia. Dia gak peduli sama KDA yang nantinya bakal didapatkan sama Mei. Lebih baik temannya selamat dibandingkan roamernya selamat, tapi hero-hero yang penting itu masih survive. Wise decisions ya dari seorang Mei dengan roamer atau inisiator dari King Kapak Basreng, tapi Tangkos sudah berubah menjadi Lord kita yang pertama. Mei lagi-lagi menjadi bulan-bulanan, tapi ternyata dia masih bisa flip out ke area depan. White Crystal di pop up buat MBR Delvin pun langsung milih untuk mundur ke area belakang terlebih dahulu, belum mau terlalu overcommit. King Kapak Basreng ini sih karir rumputan kalau kita bisa lihat juga. Gichel juga hati-hati sekali untuk mulai melakukan observasi karena damage dan backingan dari King Kapak Basreng cukup sangat concern buat dia harus benar-benar optimal dari segi langkahnya kok. Tyrant Rage ya ternyata bisa dihindari dengan adanya Black Shoes, bahkan di Numenon Blast sekali lagi menuju ke arah depan sana. Save-nya menjaga jarak, reward manipulation dibuka begitu saja, bahkan Torn 4 Memory menumbangkan save. Valanir juga harus tumbang. Satu persatu dihajar sama teman-teman geng Kapak Basreng. 2-4-0 kalau kata Cipi tadi, dan ini menjadi momen geng Kapak Basreng menghajar Lord yang terhormat. Peluang untuk King Kapak sudah mulai terbuka lebar tentunya. Dari lagi observasi, ingat pemegang retribution dari MBR Delvin pun sedang dalam masa cooldown juga. 1 detik lagi Sep akan hadir, Lordnya udah berhasil di second begitu saja dan nantinya akan memberikan dampak untuk King Kapak Basreng untuk mendapatkan objektif yang tersisa. Mei sudah siap untuk nge-charge Tyrant Revenge kali depan. Gichel juga sudah mulai memberikan sedikit penanganan. Ternyata satu buah terakhir pertama di area mid lane tidak bisa ditahan. Nah, ini momen replaynya tadi ya, dimana awalnya tuh Void Crystal dibuka. Tyrant Rage tuh sempat gak kena karena dia dua resource tuh, Purify sama Black Shoes ya tadi dipakai. Terlalu banyak resource yang digunakan, padahal tadi kalau dengan Black Shoes pun sepertinya masih bisa selamat karena dengan adanya Purify. Tapi lihat, Geng Kapak Basreng kitingnya tuh bagus banget, kayak tinggal maju mundur untuk setelah dapetin 2 hero tuh mereka bisa langsung dewasa untuk menghajar ke Lordnya. Benar banget. Dan Lord kini akan berlengkung-lengkung di area top lane. MBR sudah mulai mempersiapkan defense mechanism terbaik mereka. Satu objektif owner turret yang ada di area mid lane pun sudah menjadi fokus utama dan berhasil diruntuhkan oleh kawan-kawan dari King Kapak Basreng. Mei lagi-lagi sudah siap untuk melakukan charge. Kalau dengan satu buah relay yang dibuka di sisi lain. Jadi dia Lordnya udah mulai masuk ke area base turretnya. Satu buah Sheriff sudah di pop up. Shailan kalau nggak butuh dari serangan jadi berikat. Satu base turret finally berhasil diruntuhkan, tapi Lord yang pertama berhasil dihentikan dengan cepat, tapi jauh-jauh jadi single buat dari Cincau pun harus terus kill oleh teman-teman dari MBR Delvin looking for another kill karena di situ Mei benar-benar low HP banget. Unstoppable dia hasil diamankan Venom. Coba untuk mulai bertahan tapi damage yang diberikan oleh Valanir gak mampu untuk dipendung.
membuat dari geng Kapak Basreng kehilangan 3 pemainnya dari tim fight yang terjadi di area top lane. Waduh, ini kehilangan 3 hero ya. Menjadi momentum bagi MBR Delphin mencoba untuk melakukan push lane di area mid lane. Dan Funi bukanlah hero yang baik untuk melakukan defensif. Tapi Sky coba untuk langsung masuk. Dan Shadow Hero menuju ke arah Yupi. Wind of Nature juga langsung di-pop up begitu saja. Hingga akhirnya auto middle turretnya hancur. Tapi lihat Shine ketinggalan. Sky bakal coba untuk maju lagi dengan kuat Shadow-nya hingga Shine-nya tumbang. Iya, tapi di area bottom lane kita bisa lihat juga dari Lancelot sudah mulai memanfaatkan keadaan untuk melakukan split push. Di area item kita bisa lihat juga dari sisi Kincau udah jadi Hunter Strike, udah jadi Malefic Roar juga. Tapi dari sisi Yupi yang tak terpick off di game kita yang kedua kali ini udah ngamainin Blood of Despair, Wind of Nature dan juga Malefic Roar. Ini yang membuat dia benar-benar mumpuni banget dari segi resource dan berkontribusi luar biasa dan tak terhentikan bahkan di game kita yang 14 kali ini. Ini kelas kembaran LA kalau kata netizen Iya. di kolom komentar ya. Iya, Waduh. Kembaran Karena LA kelas. dia benar-benar menjaga positioningnya baik banget sih dari tadi. Sehingga membuat kayak geng Kapak Basreng mungkin harus Venom yang benar-benar nempelin Yupi. Dan sekarang Yupi itu udah pedes banget. Iya. Jadi kayak Venom harus benar-benar hati-hati. Kayak kalau memang dia mau ngincer ke arah Yupi harus di kiting. Dimana Yupinya kalau kepancing maju baru dibalikin lagi sama teman-teman geng Kapak Basreng yang lainnya. Benar sekali, ini harus mulai diperhatikan. Portal Inferno sudah mulai dibuka oleh seorang Volunteer Venom join the fight. Sudah mulai hadir, Stutter Dane sudah mulai dibuka. MDR Delphin langsung mundur ke area belakang untuk menjadi serangan dan diberikan Lord Enhance di menit ke-14 sudah mulai hadir di Land of Dawn dan bahkan sudah disambut hangat oleh teman-teman dari geng Kapak Basreng. Terlihat dari 3 member mereka sudah ready untuk menyambut dan mempoking karya objektif tersebut dan kita akan lihat MDR Delphin mereka akan komitkah Oke, untuk melakukan Conceal poking? sudah mulai digunakan. Apakah bakal langsung dimajuin lagi? Ternyata masih belum. Dan Lordnya pun udah sekarat banget. Harus ini akan menjadi free Lord untuk geng Kapak. Masalahnya mereka gak mau pulang habis Lord. Mau langsung team fight. Venom juga langsung menggunakan Falling Star Moon yang mencoba untuk mengejar ke arah depan. Langsung ditarik Red. Bagus banget langsung ke arah 3 hero dan bahkan langsung di follow up dengan cukup baik. Tapi 3 hero dari geng Kapak Basreng menerima damage yang terlalu dalam dari Yupi. Sehingga langsung tumbang semua. Ini bencana untuk geng Kapak Basreng. Oh, 2 untuk 4. Lordnya berhasil tersecure. Ini membuat geng Kapak Basreng masih belum bisa untuk mengakui sisi base high ground. Dan kita bisa lihat juga dari like-nya juga. Dimana dari sisi geng Kapak Basreng benar-benar komit banget untuk maju ke depan. Tyrant Rage yang diimpan oleh seorang Mei ini benar-benar optimal banget. Tapi 2 hero output di link utama dari MBR Delphin benar-benar setup mundurnya baik banget. Sehingga dia bisa memberikan free hit dan 3 poin kill berhasil disecure oleh seorang Shai. Supaya itu di biru passion Yupi sih sakit banget loh. Karena langsung bener-bener darahnya langsung pada sekarat. Dan bahkan Lordnya nih jadi nggak gitu efektif nih karena nggak ditemenin. Dan buat teman-teman kita udah sampai di 23.000 penonton. Jangan lupa like dan subscribe WSL ya teman-teman. Tunjukkan the power dari fansnya geng Kapak dan juga MBR Delphin. Yoi, buruan gas sekarang juga karena ini pertarungan semakin sengit. Geng Kapak Basreng masih sama-sama untuk mencari celah dan bahkan kita bisa lihat juga Brasem gak bisa bertahan. Damage yang diberikan seorang Sky membuat dia harus tumbang. 4 kill tersisa dari MBR Delphin. Time request dibuka begitu saja kini. Orange buff coba untuk mulai dibuka tapi dari sisi damage yang dimiliki oleh Singchau membuat MBR Delphin harus merelakan orange buff yang ia miliki direnggut begitu saja oleh geng Kapak Basreng. Kini Reynolds Kapati sudah mulai dibuka. Mei sudah siap untuk melakukan charge. Oh, Yupi kena. Dengan 1 Borit Formulation bahkan kita bisa lihat juga dibalas dengan 1 Phenomenon Blast. Membuat Formulation pun terhentikan begitu saja. Paldir low HP dan bahkan kita bisa lihat juga dengan Gichang pun tak bisa bertahan. 3 hero tersisa. Base Star kehilang. Tersisa base high ground dari MBR Delphin. Wave dan penunjang pergerakan dari geng Kapak Basreng sudah memasuki base Star dan Legend dari berhasil diamankan Furtan Inferno. Di mana dari sisi MBR Delphin sudah survive dan berusaha maksimal mungkin untuk menahan gempuran yang diberikan. Kita bisa lihat juga di mana Seth pun ready kembali untuk mengabrak-abrik lane up dari geng Kapak Basreng yang masih belum menjadi jawaban untuk melakukan finishing. Tapi killing spree berhasil diamankan oleh seorang Sky. Tidak ada wave dan penunjang pergerakan membuat mereka coba untuk lari saat mundur walaupun kini minion yang ada di area mid lane sedang dalam perjalanan. Yes. Tapi Road Manipulation-nya langsung di-pop up begitu saja. Shine tidak bisa selamat karena langsung dihajar. Base terbuka lebar tapi sakit banget efek dari Yupi. Tapi sayang sekali Yupi-nya tumbang. Base-nya langsung dihajar. Dan geng Kapak Basreng take the game 2. Congratulations. Oke, jempol, mantap. Dan congratulations untuk geng Kapak Basreng setelah berhasil melakukan finishing karya base high ground yang dimiliki oleh kawan-kawan dari MBR Delphin. What a great team fight yang dibentuk dari kedua belah pihak ini ya, Kolius. Tapi emang gila sih itu Yupi tadi manfaat momentumnya ya dimana dia tuh benar-benar langsung menggunakan di biru special damage sakit banget ditambah lagi Lilia yang langsung follow up dengan Angry Gloom. Itu yang ngebuat tadi geng Kapak Basreng